di konten warisan wawancara Rizwan. Seperti biasa, tamu wawancara gue sangat spesial. Mobilnya spesial, orangnya juga spesial ya kan teman-teman. Kali ini gue punya mobil rallynya Peter Solberg, ya nggak? Tapi mirip doang. Iya nggak? Ini asli buatan sini ya Mas ya? Buatan sini. Nah sekarang kita ngobrol sama Mas Yahya, Mas. Mas. Sehat ya Mas? Alhamdulillah Mas. Gua pertama kali ngeliat ini mobil secara deket itu di Autovolt kemarin. Gue amazed sih sama mobilnya. Gue cuma ngeliat di Instagram gitu, gue liat anjir mobil top, cakep gitu. Nah gue ngeliat detailnya itu kemarin di Autovolt. Dan alhamdulillahnya nih, Mas Yahya mau nih kita ajak ngobrol-ngobrol bareng di channel Dilihat Indonesia. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama buat yang lagi cari official merchandise dari Dilihat Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Dilihat Indonesia yang namanya Elite Brand. Bisa langsung cek tuh. Soalnya kita bakal ada mau launching lagi ya, Bram ya. Buat anti DMDC tanggal 29. Jadi buat teman-teman yang belum dapat artikel yang kemarin, bisa langsung cek aja. Mudah-mudahan size-nya masih ada. Gitu. Tanpa berlama-lama nih, karena gue excited banget sama mobilnya juga. Jadi langsung kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Mas Yahya. Yes Mas. Nih gue beneran amazed sih sama mobil ini pas pertama kali gue ngeliat secara langsung gitu. Kalau mau ngobrol-ngobrol kita runut dari awal, ini Subaru basicnya apa Mas dan tahun berapa? Tipenya? Oke. Sebenarnya Subaru ini tuh orang bilangnya Blob Eye. Blob Eye, ya. Nah, si Blob Eye ini, mobil ini sebenarnya gue dapat bekasnya Mas Glenn Irwan. Oke. Jadi mobil ini memang dia lahirnya adalah mobil reki atau mobil survei lah. Oke. Jadi memang mobil yang emang biasa turun ke tanah, dipakai untuk survei tim BRM waktu itu. Nah, waktu itu gue dapat kesempatan mobil ini itu gue lagi sama adik AZ tuh, gue lagi di Madiun kalau nggak salah. Udah gabut deh, nggak jelas gue di daerah ya kan. Tiba-tiba ada teman ngontek gue. Teman ngontek gue, ada Subaru nih, lo mau nggak? Harganya lumayan oke. Gitu. Nah, coba deh lihat, kirimin foto-fotonya. Nah, dari foto-foto itu gue telaah lah Mas, gue telaah. Ini soalnya kan di Blob Eye ini apakah dia WRX doang, apakah ada beberapa STI, tipe ya Mas ya. Soalnya kok murah banget nih harganya. Yang mana dulu pasarannya itu udah di atas 700-800 bahkan sampai 1M, kok ini gue dapatnya di bawah 400 juta nih. Wow. Iya, jadi gue sempat bener nggak nih? Bener nggak nih? Gitu ya, kan. ya. Tapi malah akhirnya gue malah kaget Mas. Pas gue lihat detailnya apa segala macem, satu ternyata ini speksi. Oke. Dan bukan hanya speksi aja, dari beberapa indikasi-indikasi yang gue tahu, ternyata ini adalah speksi WR Limited. Speksi WR Limited. Ya, yang mana setelah gue pelajari, ya kan kita tahu ya ada homologasi di saat orang mau ada WRC atau ada balap touring segala macam, dia ada satu kendaraan yang di homologated, yang mana itu yang harus ada produksi sekian supaya dia bisa ikutan. Nah, ternyata setelah gue pelajari, yang dijadiin mobil homologasi buat si Blob Eye ini adalah yang si WR Limited ini. Jadi gue nggak hanya dapat STI dengan harga segitu, tapi gue dapat speksi, bahkan nggak hanya sembarang speksi, tapi WR Limited. Wah, gitu. Rezeki nomplok tuh ya. Iya. Nggak ada duit, pinjem dulu lah. Pokoknya kalau ini mah halus nih, nggak ada duit pinjem, bohong nih. Pokoknya di saat itu juga gue nggak ngeliat mobilnya, gue cuma lihat foto-fotonya, gue cuma dengar ceritanya, akhirnya gue yain. Langsung cocok tuh ya? Langsung cocok. Harga, model cocok. Yoi. Kayaknya yang jual nggak butuh duit, Wang. Mas Glenn, kalau ada yang kayak gitu-gitu lagi, boleh Mas Glenn ya kayak kabarin. Mas, tapi ini lo bangun Subaru ini memang karena saat dapatnya Subaru atau memang lu ngincer? Karena kita sama-sama tahu ya teman-teman ya, Mas Yahya ini bangun mobil udah dari kapan tahu, dan mobilnya berbagai macam. Gue sangat mengagumi mobil dia, yang apalagi yang Honda, dari mulai Nova, Estilo, segala macam itu gue yang kayak gini nih. Waktu itu gue inget banget ngobrol sama Mas Yahya, Mas, mobil gue ngapa berebet ya? Mobil DSS kayaknya tambahin lu, ntar nggak berebet. Iya benar juga, setelah gue tambahin kayak bener nggak berebet, rekeningnya yang berebet, mobilnya kagak ya kan.
waktu itu Nova vendor gede pakai CPR, terus Estilo pakai CPR, pakai K, tuh gue yang kayak anjir nih sih cakep. Sampai akhirnya lo ke Subaru Hatch ya Mas ya kemarin ya? Nah sebenarnya kalau lo perhatiin bahkan dari zaman gue pakai Nova sama Estilo, gue udah ada Subaru Mas. Oh iya. Gitu, jadi memang cita-cita bukan ya, pokoknya emang passion gue nggak pernah ke Evo, entah kenapa. Oke. Dari awal dulu gue suka mobil itu Honda sama Subaru, makanya dari dulu gue selalu ada Subaru lah. Setidaknya ada satu Honda, ada satu Subaru. Keren. Gitu. Jadi lo tidak ke Evo ya? Kalau untuk disuruh milih Subaru dan Evo, lo yakin? Itu sama kayak gue nggak ke Toyota. Kan ada kalanya bang ya. Bahkan satu persaudaraan aja ada yang Toyota, ada yang Honda nih. Lo tahu kan yang gue omongin. Benar. Itu ya Subaru dan Evo sama kayak Honda dan Toyota. Iya. Jadi gue Honda sama Subaru aja. Nah Mas, lo pertama kali dapet karena ini mobil Reki yang tadi lo sebutin itu, mobilnya dalam keadaan seperti apa Mas pernah dapet? Menurut gue sih fine aja ya. Dalam artian oke lah, body nggak bisa dibilang mulus gitu. Dalam artian tapi nggak berantakan juga enggak. Gue sempat nanya sejarahnya apa segala macam. Gue akuin deh, katanya sempat kebakar nih mobil. Nah, cuman sempat kebakar itu bukan kebakar sampai mobilnya kebakar, enggak. Ternyata ada short atau apa di ruang mesin, terus sempat keluar api lah. Nah itu akhirnya pas gue lagi bongkar mobilnya segala macam, gue cek memang sih ada indikasi dari soket-soketnya yang leleh, ada kabel-kabel yang leleh. Cuman overall itu hanya ada short aja lah, nggak sampai akhirnya merusak mobilnya itu sendiri. Terus kayak apa namanya, gue tanya-tanya juga kayak bodinya itu karena dia buat Reki itu udah di reinforce, jadi udah dilas-las cantum buat bikin lebih rigid lah, tapi tanpa roll bar. Jadi saat itu nggak ada roll bar. Jadi mobilnya itu benar-benar utuh, nggak ada roll bar apa segala macem. Cuman memang sasisnya sudah di reinforce. Karena untuk keperluan Reki tadi. Ya, tapi ada gosip sih ini. Sebenarnya gosip gue nggak tahu bener apa nggak. Cuman gue nggak menyesali juga. Nah singkat cerita, pas mobil itu gue terima harusnya ada barang itu yang nempel. Tapi pas gue dapet mobilnya itu barang itu nggak ada. Tapi walau demikian pun dengan harga segitu, dengan kondisi seperti itu, gue udah bersyukur banget sih. Tapi itu ada urusan perdagangan yang kita nggak tahu kan. Gue nggak nyebut nama karena gue nggak tahu. Atau gue pura-pura tahu deh. Dan gue nggak mau ngomong. Tapi itu ada, itu real. Soalnya kata ownernya sendiri pun harusnya oh udahlah Mas, nggak masalah dengan harga segitu, kondisi apa yang gue dapat gue udah puas banget lah. Jadi bener-bener mobil dalam keadaan utuh ya? Utuh. Bahkan ada sebenarnya kayak ada lubang-lubang yang buat itu loh, jack stand yang buat rally gitu segala macam. Ada, terus dia ada pelindung Kevlarnya gitu-gitu ada. Jadi actually utuh dan bagus. Gitu. Nah, ngomongin masalah utuh dan bagus nih Mas nih. Terlepas dari dapatnya harganya masuk nih Mas. Iya. Lu kenapa memutuskan untuk ngebangun mobil jadi kayak gini? Jadi jujur, walaupun utuh kan nggak bagus ya. Iya. Jadi waktu itu gue utus Mas Adi KZ lah. Tuh, Day coba deh mobilnya lo urusin. Nah, begitu gue lihat mobilnya sampai rumah, Day sorry lo ambil lagi deh mobilnya. gue nggak mau lihat lagi nih mobil di muka gue. Gitu. Nah makanya ada hampir setahun yang pakai Day. Pakailah apa muter main segala macam, udah pakai aja deh. Gue agak-agak gatel nih. Nah, sedangkan waktu itu gue belum mau nge-start projectnya. Gitu. Setahun Mas? Iya setahun. Dalam keadaan seperti as-it aja? As-it aja. Nggak ada masalah dipakai sama dia segala macam, wirawiri segala macam. Terus Mas boleh nggak Mas knalpotnya gue berisikin, kata dia. Maksudnya gimana? Kemasiwan lah kita. Si Day minta dipipain doang. Makin nggak mau tuh mobil pulang kan. Baru nyala aja udah malu gua. Cuman kata dia nggak apa-apa Mas, cobain aja, enak kok. Enggak sih. Ya udah itu dia pakai agak lama sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue udah deh gue mau start proyeknya. Gitu. Itu setelah 1 tahun Mas? Iya. Nah start project ya, dari awal memang lu mengkonsepkan seperti ini atau selama 1 tahun lo biarin mobil ini berjalan Mas? Apa lu ngumpulin barangnya selama 1 tahun itu atau memang setelah 1 tahun berjalan baru kayaknya gue mau kayak gini deh memutuskan?
Sebenarnya sih, jujur ini blog gue yang kedua. Jadi sebelum ini gue sempat punya blog juga, kondisi apa namanya standar lah ya bisa dibilang. Cuman gue nggak puas dengan ya kalau mau standaran harusnya pristine gitu ya. Ya. Cuman gue temukan bahwa ada bagian interior yang udah di-retrim, terus gue sempat ngeliat kolongnya itu ada sedikit keriting, tapi sebenarnya wajar-wajar aja. Nah cuman karena nggak deh kalau gue mau keep original gitu harusnya kondisinya jauh lebih bagus. Nah nggak sengaja ada temen dari daerah yang minat sama mobil gue. Ya udah deh akhirnya gue lepas aja itu yang pertama. Nah udah gitu gue nyari-nyari nggak nyari sih sebenarnya. Gue sebenarnya pengen punya Subaru yang memang lahiran Pro Drive misalnya, entah itu bekas rally kayak atau apa kayak nggak ada masalah. Cuman kan barang-barang kayak gitu tuh dicari susah, begitu kita nggak nyari tiba-tiba nongol. Gitu. Nah ini juga kejadiannya sama, jadi tiba-tiba muncul mobil ini, terus gue tahu ini bekas mobil survei, mobil reki. Dari awal sih di otak gue emang gue udah mau bikin ini selayaknya mobil si kodenya itu S11. S11. Nah cuman waktu itu konsepnya udah ada, gue udah kebayang lah bentuknya ini bakal kayak apa. Gue pengen mobilnya itu tampangnya rally, tapi gue nggak akan ceburin ke tanah. Gitu, jadi satu, semua mobil gue Wang, dari dulu lo tau mau gue bangun kayak apa, pakai roll cage kayak apa, pasti gue pakai daily. Iya kan? Itu mau kadang ada AC, nggak ada AC, pokoknya Nova Touring aja gue pakai nongkrong. Gitu. Nah jadi konsep ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ. Benar. Cuman yang udah kita tongkrongannya apa sih, JDM lah, track lah, apa segala macam. Gue mikir enggak, rally tarmac kayaknya cakep nih. Soalnya yang udah tuh rally tarmac tuh cebur segala macam. Jadi membenarkan mobil balap dengan ring 18 mapak tanah gitu. Akhirnya konsepnya gue arahnya ke rally tarmac sebenarnya. Iya. Karena tetap masih bisa kelimis nih Mas. Iya kan? Velgnya tetap gede. Betul. Tapi gue sempet galau, gue beliin ring kecil pakai ban pacul gitu. Iya, sampai sekarang sih masih didus tuh barang. Belum rela lah ya, nggak gue coba juga gitu. Takutnya pas lu coba cakep lagi apa gini aja ya gitu jadinya. Iya. Oh udah ada tuh Mas? Ada. Jadi gue emang dengan body ini tuh gue pengen eksperimen tinggi. Gue juga pengen penasaran kalau mapak kita udah tau lah keren gitu kan. Tapi gue sempet penasaran kalau tinggi gimana ya pakai ban pacul gitu misalnya. Tapi penampakan kayak gini sih anjir. Iya, tapi begitu gue setupnya pakai 18 dan pendek, ini aja deh kayaknya. Gue nggak bisa membohongi diri gue sendiri. Enak juga ngeliatnya gitu kan. Soalnya kan kalau ngomongin masalah mobil rally kan udah jadinya ke fungsi ya Mas ya. Maksudnya untuk emang buat balap segala macam. Tapi kan kalau ini tetap harus pakai harian. Tetap enak ngelihat dipandang di parkiran ya. Dalam saat lu cuci juga lu lihat pandang-pandang anjing top sih deh mobil gitu. Bener. Nah ngomongin masalah ini kan yang jauh banget berbeda dengan si bodinya Mas. Yang kita ngeliat di kasat mata aja nih Mas. Nah gimana ceritanya lu bisa dapet body ini Mas? Oke, jadi sebenarnya gue udah ngumpulin banyak referensi sih. Dari sebelum-sebelumnya gue emang udah interested bikin replika mobil WRC gitu kan. Nah dulu tuh gue taunya tuh cuman ada satu brand namanya Launch Sport, itu brand Jepang. Menurut gue sih untuk perintilan rally-nya cukup menarik, build quality-nya bagus atau segala macam. Cuman makin kesini gue perhatiin sih mobil-mobil yang mobil demonya dia atau teman-teman yang udah pakai body kit itu, kok kayak ada yang beda ya sama mobil yang biasa gue lihat di WRC. Nah setelah gue pelajari, gue mempelajari sebenarnya spek WRC ini kayak apa sih, lebarnya apa segala macam bentuknya. Nah ternyata yang Launch Sport itu, yang Jepang itu, dia ya ini yang mungkin gue kategoriin rally look lah atau rally style lah gitu ya. Karena memang tampangnya rally, tapi secara dimensi segala macam nggak sesuai dengan speknya WRC. Gitu. Jangan salah, bagus. Yang rally inspired itu. Iya, cuman dia cuma rally inspired aja gitu loh. Nah, di situ gue agak down tuh. Agak down. Tadinya gue udah ngekernya gue punya Blopai, gue mau pasangin Launch Sport nih full. Nah, ternyata begitu gue tahu bentuknya, dimensinya segala macam sedikit salah, akhirnya gue nyari-nyari lagi. Nah, sebelum ini gue kan ada GC 8. Nah, si GC 8 itu gue juga udah sempat komunikasi sama workshop di Inggris. Yang mana dia juga bikin body rally. Nah, cuman pas gue lihat detailnya juga masih kurang serk lah gue. Dengan pengalaman gue udah pernah beli bumper dari dia sebelumnya, pas segala macam tuh masih kurang lah.
Nah, terus gue cari-cari, adalah nih satu workshop di Polandia kalau nggak salah. Pokoknya Eropa sana deh. Jauh banget lagi Iya. Polandia. Nah, pas gue pelajari, selain bikin body kit, ternyata dia memang bikin body shell buat balap rally. Oke. Gitu, jadi yang gue perhatiin, parts-parts yang dia pakai ini, dia ya sesuai speknya si WRC. Bahkan ngobrol sama mereka itu, bahkan lo kalau mau beli body shell yang siap untuk lo colok-colokin kaki mesin segala macam, ready ada. Oke. Gitu. Nah, cuman akhirnya kan ya arah gue juga nggak full ke situ sih, gitu loh. Tapi intinya body partsnya ada bisa lo pesen. Lo mau bahannya apa? Lo mau bahan cuman fiberglass biasa, mau bahan plastik, atau yang topnya Kevlar. Wah, menarik nih Kevlar. Kevlar. Jadi si Kevlar ini sebenarnya dia plastik reinforced Kevlar ya, dalam artian dia itu ada lapisan Kevlarnya yang mana mungkin untuk balap segala macam, rally segala macam tuh nggak mendadak nyerosrok terus ada serabut-serabut gitu, bergelas gitu. Gatel tangan. Iya, jadi dia bentuknya begini tapi ini fleksibel banget lah, fleksibel dan kuat banget. Makanya akhirnya setelah ngobrol sama orang ini segala macam, dapatnya apa aja, dia jelasin, intinya dapat semuanya kecuali pintu depan sama atap, dan memang itu yang nggak dirubah. Oke. Iya, jadi semua mobil ini kecuali atap sama pintu depan kanan kiri itu semuanya ganti Kevlar. Kevlar, Mas. Kevlar. Ini cuman yang utuh dari mobilnya hanya pintu depan kanan kiri dan atap. Fender, bumper, pintu belakang, bagasi, bumper belakang, quarter panel, semuanya Kevlar. Tadi pas gue detailin mobilnya Mas Yahya, kalau kalian ketemu mobil ini secara dekat, kalian bisa lihat, ini kan catnya kinclong ya, rapi banget catnya. Pas ngintip dari samping tuh masih kelihatan nih si tekstur Kevlarnya, anyamannya itu. Iya. Dan menjadikan mobil ini ya ketahuan gitu, ini Kevlar gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin ini catnya mulus teman-teman, mulus banget. Tapi ya itu jadinya ini bisa dibilang kayak gue malah lebih yang kayak anjir pas lu ngeliat dari deket, oh iya Kevlar nih, bener. Iya. Cuman jatuhnya yang tahu-tahu aja, Wan. Iya. Ada juga yang komen lo catnya keriting gitu. Ada. Keritingnya rata. Keritingnya motifnya rata. Anjir kok jadi kayak anyaman ya keritingnya. Karena benar-benar kelihatan teman-teman, kalau dari sini nih nggak begitu kelihatan dari depan ya. Tapi kalau lo intip dari samping itu kelihatan anyamannya, garis-garisnya. Iya. Dan itu bukan keriting ya, tapi emang itu basicnya Kevlar. Nah, ngomongin masalah basic Kevlar nih Mas nih. Berarti kan ada kapesin, fender kanan kiri, bumper, pintu belakang, bagasi, dan bumper belakang. Ngomongin masalah Kevlar, berarti kan ini pintu belakang dan quarter panel ya Mas tadi ya? Iya. Masangnya di mana Mas? Nah, jadi memang dari awal tuh gue udah bukannya ke beberapa bengkel ya, cuman maksudnya yang gue tahu biasa mengeksekusi hal-hal semacam ini. Itu si Mas Vino. Soalnya jujur dari sebelum-sebelumnya gue rada nggak pernah main se-ekstrim ini. Iya. Gue nggak ada pengalaman. Mentok di Nova gue ngelebarin fender. Fender depan, iya benar. Itu juga tuntutan mesti pakai velg sekian pas gue balap. Gue pengen dia nggak gasrot gitu-gitu ya. Tapi bahwa gue pengen ngelebarin mobil nih. Nah itu gue belum punya pengalaman gitu. Akhirnya gue ngobrol, yang ngerawat mobilnya kan Mas Iwano ya, Inspiration. Nah mereka kan deket tuh, ya kan? Nah, terus ngobrol-ngobrol segala macam, Mas Iwan yang nyaranin, kayaknya kalau urusan ngerubah body gini, coba ngobrol sama Vino deh. Ya udah, akhirnya gue kontak Mas Vino, ngobrol lah sama dia. Dan dia juga untuk Kevlar ketemu body apa segala macam, ini dia mengakui belum pernah, tapi dia ngerti. Dalam artian gini, dia belum pernah mengeksekusi yang kayak gini ya. Beda kalau dia bikin body kit apa segala macam. Tapi ini kan ada pakem yang gue ngasih Mas referensi dari YouTube, internet apa segala macam buat teman-teman di luar sana yang udah pernah ngerjain seperti inilah. Nah tapi intinya dia bilang oke Mas, ya, gue kurang lebih udah tahu caranya. Nanti ada, gue nggak ngerti ya, atau ada lem khusus kayak atau apa segala macam. Intinya resepnya dia sendirilah. Oke Mas, pokoknya gue nggak ngerti, gue cuman taunya nih gue mempercayakan mobil gue sama lo untuk masang body ini. Secara teknisnya lo nggak begitu ngerti, tapi untuk kayak
referensi, lu udah tahu Ya, nih, oh gini ya, caranya, gini ya, caranya ya. gitu. Dan Yang untuk teknik biar Vino aja deh. Gue gitu, juga Vino request aja. ke Mas Vino, gue gimana caranya ya, gue pengen tetap bisa cerita nih sama orang bahwa ini Kevlar. Nah itu yang di situ dia udah Mas, nanti di bagian sisi dalamnya pintu atau sisi dalamnya bagasi kita telanjangin aja. Iya. Gitu. Nah, tapi nanti ternyata juga dari gue sempat ngobrol sih Mas Vino, si F40 itu Ferrari kan dia juga sama tuh. Iya. Mobil semahal itu, se-quality-nya seitu, catnya dia tetap ada anyaman ini gitu Iya, loh. iya, iya. Nah, ternyata itu udah bisa dieksekusi sama Vino. Gue nggak ngerti apakah memang kalau ngecat Kevlar pasti gitu atau memang ada teknik tertentu buat menunjukkan itulah. Iya, mengekspos itu ya, Mas, jadi nggak flat rata gitu ya. Gue nggak ngerti. Tapi kalau gue ngelihat proses dia bikin, tetap kedempul sih Mas. Tapi entah kenapa si anyamannya itu juga tetap bisa muncul. Canggih. Itu gue nggak ngerti ya. Apakah itu karena materialnya, bahannya, atau Vinonya? Yang pasti hasil akhirnya gue takjub sih. Kan ngomongin dari Polandia nih, si barangnya yang akhirnya dikerjain sama Mas Vino di sini. Ngomongin masalah ada keribetan nggak sih Mas lo komunikasi dan ngirim barangnya segala macam nih? Jujur gue udah ada pengalaman lah ya, beberapa kali gue masukin barang dari luar apa segala macam, dan gue menyadari bahwa body part segede ini nih Iya. bisa dibilang semobil kan. Iya benar. Itu gue resmi-resmi aja. Harus ya. Ya, gue resmi-resmi aja, dalam artian pokoknya gue koordinasi sama shippernya apa segala macam, gue bayar pajaknya apa segala macam. Cuman karena volume memang jatuhnya sih shippingnya mahal banget sih, mahal banget. Udah ringan, Kevlar ringan banget tuh nggak ngaruh. Abis itu ceknya dimensi. Dimensinya anjing gitu. Kilogramnya kagak kena Iya, di volume. Iya benar, karena ada hitungannya untuk shipping ya teman-teman. Iya. Itu ada dari kilogramnya, ada volume. Jadi Iya. kalau barangnya berat dan kecil, nanti akan dihitungnya si kilogramnya. Iya. Enteng dan besar, hitungnya volume Iya, gitu. iya. Kalau buat yang dagang mungkin enak ya, bisa digabungin beberapa Ya, order. bener. Tapi karena ini gua mesen sendiri, gua tektokan email sendiri, gua ngatur shippingnya sendiri, ya jatuhnya sih ya karena bukan buat cari duit juga, jadinya ya udah pajak segitu gua bayar, shipping segitu gua bayar, ya udah yang penting barangnya nyampe deh dengan aman. Mas, gue boleh tahu nggak? Lu ngabisin berapa untuk si body kit ini? Sorry, untuk body parts nih, bukan body kit ya, Iya, body iya. parts. Kalau nggak salah ya, di sananya itu sekitar Pego. Di sana? Di sana. Kevlar semua? Iya, Pego. Pengirimannya? Nah, pengirimannya bisa gocap sendiri lagi. Tapi Kevlar. Iya, worth it banget sih. Iya, worth it banget. Soalnya ini, Wang, mungkin karena dia nggak ada brand. Oh, Beda kayak, oke. ya sekarang kita tahu wing buat Type R yang terbaru aja harganya 100. Iya kan? Cuman itu ada brand, itu ada Iya, brand. benar. Kalau ini di sananya tuh ini ya emang beneran dia ngebikin body parts ini buat orang pakai balap gitu. Jadi gue ke workshopnya, lo bisa jual ke gua nggak, bisa jual ya udah. Jadi bisa dibilang ini nggak ada brandnya, Iya. nggak ada brandnya. Tapi Iya. setelah lo beli nih Mas, setelah lo beli setelah sampai sini, apakah sesuai dengan ekspektasi lo? Sebenarnya awalnya gue kurang memahami kok Kevlar tapi lentur banget ya, apa segala macam gitu ya. Ternyata Biasanya kan Kevlar kan stiff Mas ya, lebih kaku dibanding bahan-bahan lain betul. ya. Nah ternyata pas gue ngobrol sama workshopnya memang ya ini yang dipakai buat balap ya seperti ini. Dalam artian di saat kita pakai mobil buat balap mungkin kena apa segala macam dengan balapan yang seperti rally itu ya dia bisa menjaga bentuk dan formnya si body parts ini gitu. Oh, Jadi ini gue pernah iseng penasaran si side skirtnya beneran buat twist gitu ya. balik lagi. Balik Berarti lagi. sama kayak waktu itu ada BMW Mas yang full Kevlar, yang drifting, yang dari Eropa juga tuh ya, Lituania ya waktu itu ya. Oke. Itu pas dia lagi sideway, penyok Mas pintunya, Iya, kena angin. kerangin. Pas dia balik lagi. Balik lagi. Berarti sama kayak gitu ya Mas ya? Kurang lebih kayak gitulah. Dia memang nggak lo pakai langsung ya tadi kayak gue bilang pecah keluar serabut segala macam, nggak sama sekali nggak kayak gitu. Iya Gitu. benar. Cuman formnya gitu. memang di saat proses instalasi sama Mas Vino memang fittingnya itu karena gue tuntutannya gue bilang sama Mas Vino, Mas ini bukan buat balap nih. Oke lah, occasional track days gitu kan, tapi ini buat nongkrong ya jujur aja. Jadi serapi mungkin. Iya, jadi kalau bisa serapi mungkin. Cuman gue juga kaget sih. Bener-bener secara fisik tuh kayak OEM-nya.
tulangannya apa segala macam. Cuman karena dia fleksibel, nah itu yang harus dipikirin sama Vino, karena begitu dipasang hardware yang buat harian, ya contoh pintu. Kalau buat balap lo kan nggak perlu motor apa segala macam, nggak perlu kan. Benar. Tapi karena ini gue mau pakai buat harian, itu harus ada. Nah akhirnya itu jadi nambahin beban. Nah itu yang akhirnya proses si Mas Vino ini untuk gimana caranya nge-adjust atau nge-reinforce si body parts ini gitu. Bener banget teman-teman. Jadi sampai sekarang di sini gue jarang banget ngelihat pintu karbon yang menggunakan mekanik seperti power window, karena itu berat ya Mas. Iya, itu berat. Pasti. Dan kacanya kebanyakan juga udah polikarbonat. Iya, betul. Karena untuk balap ya Mas biasanya pintu-pintu karbon gitu ya. Jadi dan ini gue lihat tadi pas dibuka, as it aja. Tulangannya masih standar. Jadi lo kalau mau masang door trimnya plug and play. Plug and play. Jadi semua mekanisme power window, terus door trim itu sebenarnya bisa plug ke pintu ini. Tapi karena lo mau expose, jadi door trim lo copot nih. Karena di dalam sih ganteng banget ya. Buka Kevlar gitu dalamnya, anjir. Jadi sopan-sopan tapi sedikit sombong gitu Bang. Lo tau gua lah. Ya nggak? Lo tau gua. Nah Mas, ngomongin masalah fittingnya. Tadi kan fitting segala macam. Tadi kita ngobrolin masalah si quarter panel yang lo bilang dilem Mas. Ini berarti nggak ada pengelasan? Setahu gua nggak ada. Soalnya apa yang mau dilas? Benar, gitu karena kan? Bukan pelat gitu. Betul. Kan. Jadi rasa abis Kevlar. Jadi itu memang 60-70% fokusnya Mas Vino pada saat ngebangun mobil ini itu sebenarnya lebih gimana caranya masang si quarter panel Kevlar ini ke bodinya dia. Jadi dari pilar C itu memang dibelek, dikulitin lah ya istilahnya, sisa bagian dalamnya doang. Nah, sampai dibuka pintu kan lebih lebar tuh. Iya, benar. Nah, itu sampai dalemannya apa segala macam itu Kevlar dapat. Nah, jadi ada tuh bagian dari list plank tuh yang dipotong sama Mas Vino segala macam, dipasin segala macam, sampai akhirnya dia harus bikin si wheel well dalamnya lagi. Iya, dalaman fender ya Mas. Iya, dalaman fender itu. Nah, itu gua teknisnya persisnya seperti apa gua nggak paham, cuman sekilas ibaratnya nanti ada lem khusus Mas. Gua nggak ngerti itu lem apaan, super glue kali apa-apa, gua nggak ngerti. Cuman intinya memang fokus awalnya Mas Vino itu percobaan menggunakan racikannya dia itu, dan dia bilang Mas kita lihat ya, ini kan mobilnya kan apa namanya akan lo pakai buat track dia apa segala macam. Nanti akan ada nggak? Apakah akan ada track atau crack atau deformasi atau segala macam? Tapi semenjak mobil ini gue pakai sih nggak ada ya, maksudnya nggak ada indikasi apakah bakal muncul goyangan segala macam. Cuman gitu, kita nggak tahu, nanti kita coba track day apakah masih bisa ngepegang tuh si yang kata Mas Vino di lem. Kayaknya lem itu buat kita yang nggak paham deh Bang. Iya sih. Ya, sebenarnya bentuknya bukan lem. Dia mau ngejelasin kita kagak nyampe nih Mas Yahya. Lem aja udah ya gitu. Pokoknya pakai lem Mas gitu. Lem apa? Iya. Gitu. Dan gue lihat sih prosesnya itu kelihatan tuh dari bodi aslinya ketemu sama Kevlarnya segala macam. Oke sih, kayak bisa lihat sekarang kan nggak ada. Nggak ada yang ketebelan dikit gitu, nggak ada. Jangan mulai. Iya. Ya, nggak ada. Jangan mulai. Nggak ada yang ketebelan dikit, meler gitu, nggak ada. Nggak ada. Nah, Mas, ngomongin masalah ini kan berarti tempel. Nah, teman-teman ini gue jelasin dulu ya. Ini ngomongin masalah quarter panel dipotong kulitnya itu bukan berarti mobilnya akhirnya nggak ada quarter panelnya teman-teman. Jadi si sasis dalamnya itu tetap ada. Yang diganti kulit luarnya aja. Iya, betul. Kalau kalian bisa lihat waktu itu gue sempat membahas di Estilo, gue ganti quarter panel belakang seperti itu. Yang diambil jadi keluarnya doang. Jadi tidak jadi ini si tadi masalah Mas marknya Mas ini apa ya? Si body kitnya? Oh, si Cars for You ya. Cars for You ini tidak ngasih quarter panel dengan lengkap sasis. Enggak. Hanya kulitnya aja. Gitu si Kevlar. Jadi si tulangan dalamnya tetap pakai plat ya Mas ya, bukan Kevlar juga. Jadi hanya kulit luarnya aja. Iya, betul. Pintu pun kayak gitu. Kalau pintu full pintu. Oke, ya. Jadi hanya untuk si quarter panelnya quarter panel aja. Jadi kalau ngomongin masalah si sasis formnya harusnya sih aman ya Mas ya, nggak berubah untuk kekuatan dari si sasisnya nih, karena tetap masih pakai sasis yang lama. Betul, bahkan untuk lampu apa segala macam ya fitmentnya pabrikan aja.
Itu sih Mas. Iya. Yang gua amazed tadi karena ngomongin masalah udah pergantian dari panel ya Mas ya, pergantian panel dengan bahan yang mungkin tidak sama seperti panel standarnya. Ini menurut gua fittingannya sangat sempurna. Iya. Gitu, jadi kayak gua ngeliat karet kaca belakang itu fitnya persis, perfect. Terus nut-nut dari fender ke pintu, nut-nut lampu, semua segala macam, bumper sih. Menurut gua top nih. Tapi itu nggak lepas juga dari Mas Vino sih. Gitu. Dari tetap ada proses fitting, tapi yang gue lihat itu nggak yang ini jauh banget nih, yang kalau pas lihat buset 2 jari nih, nggak kayak gitu ya kan. Ya memang pasti akan ada, namanya juga produk ya Mas ya, produk yang dibikin sama manusia ini, bukan pabrikan yang memang pakai alat semua gitu. Jadi memang fittingannya pasti tetap ada, tapi bisa ditolerir lah. Iya, betul. Soalnya Om Vinonya nggak ngomel dong. Enggak sih. Enggak kan? Kalau biasanya kan kalau udah terlalu mungkin ngedumel kali. enggak. Ya itu tadi yang sempat kita bahas juga. Jadi karena pakem konsepnya itu udah clear, udah jelas apa yang gue mauin dari awal. Jadi Mas Vino itu memang eksekusinya berdasarkan apa yang gue sampaikan aja. Dan gue memang nggak di tengah jalan, oh gue pengen ini pengen itu, enggak. Karena dari awal gue udah nunjukin apa yang gue mau persis gini, nanti kegunaannya gini, nanti catnya gini, jadi ekspektasi gue seperti apa, Mas Vino udah tahu. Bisa memvisualisasikan jadi kayak gini nih ya? Iya. Keren. Nah, ngomongin masalah body parts yang tadi nih Mas, ngomongin masalah perbedaannya aja deh. Selain kita ngomongin masalah perbedaan dari si bahan dan bentuk ya Mas ya. Kalau ngomongin masalah perbedaannya, apakah ada lebih lebar ataupun pasti lebih lebar nih Mas kalau gue ngelihatnya ya. Tapi berapa sih Mas? Gua jujur lupa inget persis dimensinya. Cuman gua omongin dari si modelnya dulu ya. Jadi si model ini itu kalau di WRC ini tipenya S11. Yang tadi kodenya Mas. Nah di Block I itu sebenarnya ini ada 2 tipe model body. Nah, jadi ada S10 sama S11. Nah, mungkin orang yang nggak begitu merhatiin tuh nggak ngeh banget. Nah, jadi yang seperti gue ceritain tadi ini kan mobil 2005, Mas. Nah, kebetulan banget di WRC itu ada perubahan regulasi di tahun 2005. Yang mana tadinya itu lebar keseluruhannya itu sekitar 1.700-an mili gitu. Akhirnya dirubah menjadi sekitar 1.800-an mili. Diperbolehkan memakai fender lebih lebar. Nah, karena bodinya lebih lebar itu akhirnya desainnya makanya muncul nih, biasanya kan di satu sasis ya bodinya gitu nih. Nah ini di Block I dia ada 2 body. Nah yang ini tuh memang lebih lebar daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Nah jadi si body S11 ini mirip juga dengan yang faceliftnya dia yang Hawkeye. Nah yang Hawkeye itu bodinya mirip banget kecuali yaitu lampunya dia Hawkeye. Dan memang lebih lebar. Kalau buat ngebayangin nih teman-teman standar fitment velgnya Subaru itu ET-nya 50-an. 50-an Mas? Iya, 50-an, sekitar 52, 55 gitu. Ini sekarang? Nah ini sekarang ini settingannya di ET3. Dari 50 sekian ke ET3. Nah cuman itu pun menurut gue masih rada masuk. Nah yang tadi gue cerita juga sempet nggak sengaja nih salah masang spacer, cakep banget. Nah itu kalau gue hitung dengan offset segitu plus spacer si 7 mili itu jatuhnya di lebar 8 atau 8,5 ini tuh dengan ET -4 itu baru fitmentnya cakep banget sama body. Nah, jadi ya kalau lebarnya berapa lo bayangin dari yang tadinya ET 50-an bisa ke -4. Mungkin lebih 5 cm lebih lebar ya Mas. Asumsi gue nih lebar bodinya itu nambah sekitar 60 mili ya? 6 cm ya? 6 cm, iya. Dari standar. Karena kalau ngomongin masalah offsetnya udah -4, tetap lebih, pas -4 pas Mas? Kekeran gue sih ya pas ala gue, bukan ala Adik AZ. Adik AZ 10,5 taruhin kayak bilang pas. Iya, itu dia maksud gue. Jadi pas menurut gue tuh di -4 lah, di lebar 8,5. Iya benar, berarti 6 cm ya Mas ya? Iya, kurang lebih. Karena kita udah mention velg nih Mas nih. Ini velg tipe apa? Dan tadi kan ngomongnya lebarnya berapa dan offsetnya berapa Mas? Jadi ini velg braid. Ya, kenapa? Banyak sih yang nanya kenapa pakai braid sih. Satu, memang udah identik banget sama mobil WRC zaman sekarang kan banyak pakai braid. Walaupun di eranya dia
Belum ada. Nah, cuman ini gue dapat dari Bastian. Gue beli second, jujur aja. Karena nyari ET sekecil itu satu, cuman ada cara antara lo pesen keluar, ya atau mungkin ada yang pakai body yang serupa kali kan nggak ada. Nah, cuman kebetulan si Bastian tuh pakai ini di Evo-nya dia. Nah, Evo-nya dia bahkan untuk fitment di Evo aja menurut gua agresif. Gitu. Udah deh, gua nggak pakai mikir apa-apa. Gua mau deh Bas, velg bekas lo. Pas gua colok mendelep. Mas. Mendelep. Nah, itu kondisinya dia itu lebar rata tapi ET belang. Lebarnya berapa? Lebarnya kalau nggak salah 8 atau 8,5, gue lupa ya. Cuman ET-nya itu dia 0 sama 10. 0 dan 10? 0 dan 10. Nah, si 0 ini menurut Bastian di mobilnya dia tuh dia papas lagi. Dia papas 3 mili jadinya jatuhnya ET3 yang 0. Oke. Sorry, yang 0. Nah, yang 0 itu dipapas jadinya plus 3. Ya. Plus 3. Nah, akhirnya supaya berdirinya rata, yang 10 gua kasih spacer 7. Biar sama-sama 3. Gitu. Nah, jadi tadi gue bilang mendingan, tapi andai kata gue bisa milih fitment yang lebih bagus yaitu di minus 4. Ring 18. Bannya berapa, Mas? Gue lupa lagi, Mas. 225 18. Pakai SX2 ya, Mas ya? SX2. Tadinya gue mau nebelin, Wang. Tapi kayaknya pas gua ngefitting bodinya ini pakai ban dan velg ini. Ya udah nggak usah gitu. Nggak usah lah, udah pakai ini aja. 225 40 18 dengan fitting kayak gini ya bisa antara 8 setengah 8 kali 8 kayaknya Mas ya, kalau bentuknya kayak gini Mas ya. Kalau bentuk kayak gini sih 8 kayaknya. Iya, tapi karena offsetnya kecil ya teman-teman ya, si cedok brand banget. ini cedok banget. Bautnya ngumpet banget di dalam bautnya ya kan. Tapi gue kurang kreatif sih, di GC gue juga pakai tipe yang sama. Kurang kreatif, namanya cocok kan? Cocok sih. Tapi iya bener, kalau gue nanya Mas, kenapa lu nggak balikin atau lu tidak memakai velg yang bener digunakan sama Peter Solberg saat lagi di WRC? Jadi sebenarnya kalau mau bener-bener full replika agak susah. Satu, setir pasti di kiri, ini di kanan gitu. Nah, terus yang kedua, gue lupa PCD pastinya, tapi itu nggak umum. Dia baut 4, Mas. Baut 4, cuman jaraknya jauh-jauh. Gitu. Jadi pas gue pelajari, ya dari subframe sampai kaki itu sih beda. Beda pasti totally nih. different. Iya. Kan akhirnya gue bukan nggak mungkin sih, bisa-bisa aja. Cuman untuk saat ini karena gue subframe masih pakai bawaannya Speksi, ya gue nyari velg yang masih umum lah untuk PCD-nya. Dan bentuknya pun cakep banget sih dicolok di sini. Iya, gue juga sebenarnya ngejar dia lumayan cedok aja sih. Parah ini sih tengahnya sih parah. Dan anaknya juga karena 18 yang depan gue colok Brembo 6 spot. Nah, ini depannya pakai Brembo Mas. 6 spot. Diameter? Nggak tahu lagi. 305 apa 28? Feeling gue sih 28 sekian ya. Nggak nyampe 300 nggak sih? 28. Dia antara pokoknya antara 290 sampai 300 sih gede juga ya Mas. Yang pasti ini gue rasa di 17 pun masih masuk sih. Iya kalau ngeliat ininya paling maksimal di 17 ya Mas ya. 18 ada lowong jadinya. Iya. Cuman kalau gede banget juga gue nggak begitu suka sih. Benar. Iya, soalnya kan ini pas aja sih 6 spot. Iya benar. Sebenarnya yang ada itu yang plug and play. Kagak. Kalau yang ini memang udah. Kalau yang ini tarafnya udah nggak coba-coba teman-teman. Kalau ini udah pasti ini udah pas lah segini. Nggak terlalu gede tapi cukup banget Mas. Cukup. Kalau belakangnya diganti juga nggak Mas? Enggak, belum. Mais Anda nggak halus lagi. Kalau udah mulai gini halus nih. Kalau mulai gini halus. Nah, ngomongin masalah kaki-kaki Mas, yang tadinya lo bilang subframe dan si kaki-kakinya itu beda dengan WRC-nya. Kalau ini suspensi atau reinforcement kaki itu ada perubahan nggak Mas? Jadi karena ini mobil rekis sebenarnya udah busi-busi segala macam udah ganti. Cuman dari itu tadi gue bilang harusnya ada shock tertentu yang ternyata gue nggak dapet, gitu kan. Nah, cuman intinya gini, gue dulu zamannya Hawkeye gue pakai Tain. Terus zamannya hatchback tuh yang gue pakai Tamatech, gue udah pakai Ohlins. Which is mewah lah, enak gitu kan. Terus pas kesini gua
Sempet ngobrol, gue ngobrol sama Lucky lah, gue ngobrol sama Lucky segala macam. Gue ada GD nih, terus gue nggak kepikiran bahwa dia punya yang inverted apa segala macam tuh. Awalnya gue nggak kepikiran, awalnya gue cuman udah deh pokoknya coilover aja biar gue bisa nyeting doang. Iya, biar bisa naik turun aja nih, lu bisa nyeting tinggi rendahnya. Jadi kan gue sempat pakai dulu tuh zamannya ISC ya, gue pakai di Starco tuh buat disentul. Terus akhirnya dia bilang, Mas, gue ada yang inverted nih, gini. Terus dia cerita bahwa ya kita nanti bisa R&D juga, dalam artian kalau gue nanti mau track day, mau pakai harian apa segala macam, kalau mau ganti-ganti pair, lo mau apa segala macam, enak gitu kan. Akhirnya gue putuskan jadi bisa nih, gue lihat barangnya segala macam. Oke, akhirnya gue pesen lah sama Lucky buat si GD ini. Pakai ISX? Pakai ISX VS ya. Oke, yang terakhir yang buat race ya Mas ya? Yang buat race gitu. Jadi gue banyak ngobrol sama dia tuh, intinya ya top mountnya mau pakai pillow ball kayak apa segala macam. Nah, dan yang pasti kalau ada kenapa-napa yang mana nggak usah brand apa deh, Ohlin saja ada aja kok masalah gitu kan. Nah, enaknya sama Lucky ya dekat gitu, dalam artian ada apa-apa gue tinggal kontak dia. Spare partnya ada. Kemarin gue abis ngobrol sama dia, gue kok gini ya, kemarin gue nih mobil kalau emang gue lagi gaspol enak banget nih, tapi pas gue lagi make normal jalan-jalan aja gue ngerasanya terlalu ini ya gitu kan. Nah, akhirnya dia ngasih solusi apa segala macam. Jadi gue mateng ke si ISX ini karena menurut gua development ke depannya sama Lucky bisa lebih oke. Bener gitu. Nah, selain si coilover Mas, apakah ada peranti pendukung dari si kakinya selain busing ya? Kalau tadi busing udah diganti nih Mas nih. Ya untuk saat ini sih enggak sih, karena memang basicnya dia udah speksi. Menurut gua udah pengalaman lah, gua beberapa kali pakai speksi ke Sentul nggak pernah ada masalah. Untuk setting-settingan kayak si camber, toe, semua segala macam juga masih pakai mengandalkan si bawaannya? Iya, dari si coilovernya kan top-mountnya ada si pillow ball. Sisanya badril dah. Iya, sisanya badril. Bener. Ada urusan ganjel apa pakai baut roda itu ada. Gue pernah aja gitu. Tapi ada. Tapi yang penting ya tetap lu bisa tetap gaspol segala macam kan. Kan lagi-lagi nih Mas, yang penting fungsinya, karena lu tetap mobil ini tetap masih lo pakai harian juga. Soalnya kadang gue mikir, kadang ya contoh kayak dulu zaman gue Nova tuh, settingan paling enak disentul, tampangnya dongo banget Bang. ya bukan gimana ya, maksudnya kenyataannya begitu kan. Nah makanya di sini gue nggak terlalu mau ngoyo untuk settingan, disentul harus kayak gini. Yang pasti satu, secara mata enak dilihat. Dan ada beberapa pakem, karena misalkan gue mau pakai tracker di Sentul tuh camber nih harus sedemikian rupa, ya udah gitu loh. Jadi gue ada parameter lah, ada parameter yang bisa gue mainin, yang mana tampang masih oke, tapi dipakai track dia masih ayo. Iya, itu parameternya Mas. Iya benar sih, karena tetap lagi yang tadi kalau di bawah setelan Sentul banget jadi bodoh mukanya ya kan setelannya, tapi kalau untuk ini ya bener cari di tengah-tengah. Gue cari tengah-tengahnya optimal kan kita bukan pembalap. Bener. Kita lebih sering nongkrong di mall kan. Iya. Jadi itu aja nih. Itu aja. Nah, kaki-kaki udah, si body yang tadi sangat menarik udah. Sekarang kita masuk ke interior Mas. Kalau interior apa aja Mas perubahannya? Sebenarnya nggak banyak yang gue rubah ya di interior. Yang pasti gue roll cage, karena ya itu tadi gue secara tampang keren, tapi secara sentul juga beda banget Bang. Gue pakai mobil tanpa roll cage track day sama mobil itu tiba-tiba gue pasang roll cage, PD-nya tuh beda. Nah, maaf Mas gue potong. Gue jujur belum pernah masuk ke Sentul dengan mobil yang full cage. Apa Mas bedanya? Kalau membuktikan bahwa ini aman kan gue harus teguling kan. Kan alhamdulillah belum nih. Ya kan. Tapi amit-amit jangan sampai. Amit-amit. Tapi bahwa lo menyadari ada safety tambahan dalam bentuk roll cage, itu lo lebih pede. Soalnya menurut gua kalau lo track day nih, lo masuk Sentul, terus di tikungan lo ada keraguan, itu malah bahaya. Nggak buat yang belakang lain. Jadi dengan adanya si roll cage ini, lo pede, lo bisa mengeksekusi tikungan itu sesuai yang udah lo pelajarin gitu. Itu menurut gua, ya itu karena ada sense of safety, kita sadar bahwa ini ada roll cage, pun kalau kenapa-napa lo akan nggak apa-apa.
ya akhirnya itu bikin Ya lebih pede. lebih pede aja lah. Iya. Lebih pede gitu. Ini pakai apa Mas rollbarnya? Ini gue pakai Safety 21. Safety 21. Safety 21 itu kalau nggak salah ya masih bagiannya Cusco. Iya betul. Iya, tapi dia hanya keluar warna hitam ya Mas? Ya sekarang udah bisa pilih warna-warna. Oh ya? Bahkan Safety 21. Oh bahannya? Bahannya nggak berubah, cuman dia kemarin pas gua lihat-lihat di websitenya dia itu ada pilihan warna. Ada pilihan warna. Cuman ya gua tetap karena ikoniknya Safety 21 hitam Iya. aja. Soalnya waktu pas gua mesen ini ada yang Safety 21 kan? Iya. Hitam doang. Iya, nggak bisa milih warna lain. Betul, Akhirnya milih Cusco jadi biru. Zaman gua hatchback juga sama Mas. Hitam doang kan? Hanya ada hitam, makanya gua akhirnya beli yang Cusco aja. Iya Cusco. Iya sih, ini sama satu merek sama Cusco. Iya. Si Safety 21. Cuman dia kayak titiknya lebih banyak apa segala macem, bahannya beda kalau nggak salah. Iya. Ini si 7 titik ya Mas ya? Enggak, 13 kayaknya. Soalnya 13. Gua ada yang kesini juga. Ada yang di tengah ya Mas ya? Di tengah ada, sama yang di pintu. Di pintu juga ada. Oke. Nah, ini kan pakai yang nempel ke sasis tuh Mas tuh? Yes. Ini dari Safety 21 Dari ya? Safety 21 ya. Itu udah bikin kayak gini? ada pilihan. Jadi kalau sekarang itu lo boleh milih, dia ada bracket yang ke sasis, sama bisa pilih warna juga. Ini bracket ke ini dong Mas, ke si tempat seat belt? Iya. Tempat seat belt kan? Iya. Jadi cakep ya? Jadi cakep. Dan karena pabrikan ya bagus bentuknya. Oh iya, bulutannya cakep, potong-potongannya cakep ya kan? Cakep. Dan ini ini true dash ya, gue bolongin dashboard. Oh iya, ada yang avoid dash, ada yang true dash kan. Nah, lucunya ini pengalaman juga waktu itu pertama kali gue ngeliat di Evo 10-nya temen gue. Dia true dash kok nggak ngerusak. Jadi lubangnya Mas. Ada lubangnya. Dia ternyata di mobil ini juga sama. Dia walaupun dia true dash, dia udah ada lubang yang ventilasi AC ya, yang di atas tuh Mas tuh. Yang di atas, dia masuk ke situ. Presisi Mas. Presisi. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi nggak dilonjongin. Sama kali ini dengkul gue nggak kepentok-pentok aja ya. Kalau yang round dash kan kepentok tuh. Iya, kan malah lebih maju dibanding dashboard kan. Jadi yang true dash malah lebih enak buat keluar masuk ternyata. Iya ya. Maksud gue juga tadinya kenapa gue pilih yang avoid dash Mas? Gue tuh takut nggak pas sama si lubang atas itu. Betul. Tapi kok ini pas sih Mas? Pas. Berarti emang dia udah ini Evo 10 juga gue perhatiin, ternyata emang lewat situ dan nggak ngerusak. Dan bawahnya kan nggak ada tutupannya. Nggak ada tutupan. Tetap langsung jeblos ke bawah. Betul, gitu kan? ke bawah. Iya. Oke lah, secara mata juga enak lah dilihatnya. Enak banget sih kalau yang ini ya. Secara mata enak banget nih. Nah, itu roll bar Mas. Selain itu ada apa aja? Jok, gue pakai jok ini dari zaman dulu deh. Iya, gue udah tahu nih jok ini udah lama lo pakai. Udah lama, soalnya ya ini doang yang double XL. Gue jujur, gue kemarin dari temen gue dapat Pro Drive Sparko, dapat jok Pro Drive. Terus gue minta tolong teman-teman di Auto Distro buat ngerapihin kan, soalnya kagak muat gue. Kagak muat. Jadi akhirnya gue rencananya mau gue taruh di sebelah kiri aja. Oh jadi belang nih? Iya, jadi silahkan yang mau numpang mesti yang slim-slim. Nah yang kanan gue Cobra apa ya, lupa gue. Suzuka Pro, iya. Cobra Suzuka Pro ini udah gue pakai dari zaman gue balap touring di Nova. Iya. Pokoknya sampai ke GRB tuh segala macam gue pakai jok ini. Pakai jok ini. Bracketnya pakai OMP, relnya pakai Bright. Terus dashboardnya di vlogging itu apa, dipasangin kayak sweat itu. Sweat ya. Fungsinya biar nggak mantul. Iya. Itu aja sih. Terus panel-panelnya banyak yang gue itemin. Soalnya kan aslinya kan dia warna silver tuh. Oke. Warna silver agak kontras aja. Iya benar. Akhirnya gue cat warna hitam. Head unit delete. Karena sok-sokan nggak butuh lagu. Jadi gue pakai head unit delete Subaru OEM. Siapa lagi ya? Udah sih, trondol sisanya. Sisanya trondol, iya tapi... Ya gue ada itulah, ada data logger buat kalau lagi track day, bisa lap time, apa segala macam. Kayak shifter gitu Mas? Apa? Shifter nggak, gue masih pakai. Si Spexy kan emang bawaannya udah quick shift ya dia. Oke. Jadi gue belum ngerasa perlu diganti, tapi nextnya sih gue pengen sequential. Makanya yang ini nggak gua apa-apain. Wah. Gitu. Sequential sih. Ajib sih. Biar kan rally style. Rally style sih pakai sequential udah serius banget sih jatuhnya, serius. Nah, di belakang itu ada tabung. Ya kan Mas? Itu tabung untuk
Jadi sebenarnya banyak yang salah sangka, disangka, oh mobil lo udah ini ya water methanol ya? Iya, ya, benar. sebenarnya enggak. Jadi, nah si yang membedakan juga nih si Spexy itu dia udah ada, itu sih sebenarnya tabung buat intercooler spray. Oke. Jadi ya memang si Spexy ini kita bisa auto, bisa manual. Jadi kalau kita lagi gaspol segala macam dia bisa otomatis dinginin intercooler. Karena memang ini kepake banget buat Subaru karena posisi intercooler Subaru kan di atas mesin. Nah itu memang jadi kelemahannya si Subaru. Jadi lucunya nih lu bisa cukup ngerasain kalau lo lagi track day tiba-tiba lo semprotin si intercoolernya jadi rada dinginan, itu berasa efeknya. Mungkin beda dengan yang intercooler depan. Ya kan intercooler depan langsung nyambut angin nih. Udah gitu jauh banget dari si mesin panasnya. Betul. Ini kan hawa mesin pasti ke atas. Langsung ditangkap sama si intercooler, intercooler jadi panas. Betul. Nah karena tampangnya keren, gede dan posisinya di situ, gue pertahanin. Bener sih. Gue juga pertamanya kayak water metal inject, tapi kok banyak banget ini metanol segede gini. Gue bilang, kalau biasanya metanol kecil-kecil kan mas, di pojok kanan atau kiri dari bagasi mobil gitu. Tapi jadi interesting aja, orang lihat dari luar, wah tuh tabung apa tuh gede banget. Iya, makanya pasti kan kalau orang lihat pasti kayak ngintip kan kaca bening mas, pas ngintip nih, itu tabung apaan di dalam ya? Ternyata itu untuk intercooler spray. Jadi sebenarnya banyak di mobil ini yang gue pertahanin atau gue pasang buat mulai obrolan aja mas. Ditanya, ya kan chatnya ini gelombang kenapa? Gue jelasin. Jelasin, kalau tadi kita ngobrol panjang tuh sebelum ini ya? Panjang. Nah, gitu, interior udah, body udah, kaki-kaki udah, engine mas sekarang. Nah, engine jujur selama di gua ini belum banyak yang gua tweaking ya. Oke, memang gua kemarin ada major overhaul lah standar kayak gitu. Cuman yang gua tahu itu sudah fully balance lah engine-nya. Udah fully balance engine-nya segala macam. Terus knalpot masih aladai. Cuman bedanya ini yang kalau tadinya pipanya lurus straight ya ini ada beloknya. Ada beloknya karena si body kit WRC ini knalpotnya keluarnya di sebelah kanan. Sedangkan semua Subaru yang di jalanan itu keluarnya di sebelah kiri. Jadi itu pertama kali body kitnya itu gue rada nggak kepikiran, begitu kepasang lah kenapa lubang knalpot di kanan, kenapa tuh di kiri. Nah akhirnya ini gue minta Mas Iwan untuk bikinin supaya buangnya ke kanan. Hanya itu aja mas? Atau kan tadi overhaul nih mas, berarti semua disehatin nih mas ya? Semuanya disehatin. Gue lupa lagi koplingnya apa, yang pasti berat nih. Itu udah pasti, ya itu yang gue tahu itu udah di remap, udah balance. Ya udah, as is aja udah enak sih menurut gue. Cukup ya mas ya? Cukup. Nah pun kedepannya gue mau lakukan upgrade yang kayak gue bilang, gue kayaknya prefer karena ini engine seger banget dan enak banget. Dan menurut gue karena dia fully balance segala macam, larinya juga jauh dari yang punya gue dulu yang standar tuh. Menurut gue udah cukup banget nih. Nah gue nextnya malah arahnya ke itu, ke sequential. Ke gearbox ya mas ya? Iya, ke gearbox aja daripada ke mesin. ECU gitu-gitu mas? Remap aja. Remap aja. Oke, tetap ECU bawaan standar? ECU bawaan standar. Cukup banget mas ya? Cukup banget menurut gua. Nggak pakai standalone segala macam? Enggak. For now belum perlu. Beda sama yang GC karena gua bener-bener build dari zero up. Memang udah nggak bisa pakai, dan umur juga. Tadinya yang di GC itu gua pakai linknya zamannya dia balap. Zaman Subaru balap itu namanya Possum Born Racing. Nah dia pakai link basicnya. Nah cuman setelah gua ngobrol sama Mas Sofi itu readingnya si ECU-nya ini tuh udah kalah sama yang gue mau. Jadi gue harus pakai standalone yang masa kini. Ya, yang sesuai nih. Nah, karena mobil ini masih mumpuni dengan spek engine yang notabene masih standar ya. Standar, gue belum ngerasa perlu untuk melakukan perubahan di sisi ECU itu. Dan ya kalau kita lihat sekarang kayak Type R yang sekarang remap aja horsepower-nya udah. Iya bener. Jadi sebenarnya perkara ECU ini, jadi gini, kalau misalkan ECU itu lo ganti standalone tapi semua parameternya nggak lo manfaatin, itu nggak lebih baik daripada OEM. Karena pengalaman gue ini Wang, Estilo ke 20 tuh waktu itu, di saat gue milih-milih, oke gue pakai Honda.
asumsi gue adalah parameternya bisa kepakai semua dong. Nah, tapi kalau nggak di-tune si semua parameter itu, jadinya gue kerepotan. Gue misalkan dyno tuh mobil siang-siang nih enak dapat, begitu malam beda. Iya. Ya kan? Nah, akhirnya oke, karena parameternya ada, bisa di-tweaking di segala macam kondisi, akhirnya bisa normal lah dipakai harian. Bisa Cuma enak itu lah. effortnya lebih, dan itu menurut gue make sense kalau lo udah bangun engine yang pol-polan. Betul. Tapi kalau mesin ini masih dalam kategori menurut gue standar, gue belum menemukan adanya alasan untuk gue upgrade pakai standalone. Alasan utama gue itu sih. Bener. Jadi banyak banget nih. Jadi gini mas, ada beberapa teman gue juga yang cerita, gue ganti mesin, emang harus ya pakai standalone. Lo tau dari mana? Iya. Gue bilang gitu ya kan. Soalnya sebenarnya lebih ke malas narik kabel sih mas. Lebih males buat nge-wiring. Karena kalau standalone ya udah nggak usah pakai wiring lamanya kan mas, cuma tinggal potong-potong doang. Tapi gue bilang, bener kata lo tadi, buat apa pakai standalone kalau parameternya nggak dipakai semua? Kecuali kalau lu buat balap, lu buat ini segala macam bisa lu adjust semua segala macam. Ini kan mesin lu standar. Atau ini mas, kebanyakan yang pakai standalone itu misalkan lo engine swap dari platform yang berbeda. Udah gitu dari matic ke manual. Itu akhirnya pasti bengkel menyarankan standalone karena apa? Ya udah, gue hanya akan pakai apa yang gue butuhin. Iya benar. Gitu. Nah itu biasanya mereka kan arahin ke standalone daripada lo pakai ECU standar, vakumnya kurang lah, sensor ini kurang, sensor itu kurang, akhirnya lebih aman pakai standalone. Jadi sebenarnya kembali lagi ke lo butuh apa enggak? Iya benar. Tapi kadang gitu nih. Jadi kadang banyak banget kan karena ya mungkin karena ngelihatnya ke mobil balap ya mas ya. Pakai standalone. Apa gue pakai standalone? Buat apaan pakai standalone? Emang kenapa itu yang sekarang gitu loh. Makanya kayak ini kalau secara tampang ini sama GC gue jauh sangkaran ini. Tapi GC gue karena udah build engine-nya segitunya sampai throttle by wire apa segala macam, ya gue harus pakai standalone. Karena ya itu ada pada yang tadi ngomong bilang parameter-parameter mana yang nggak bisa dipakai di ECU standar nih, nggak bisa di setel lah ngomongnya. Gitu. Itu baru gue pakai standalone. Bener. Jadi ngomongin masalah itu lebih nggak ke setiap barang bagus, setiap barang mahal itu cocok dipakai di mobil loh. Iya dong mas. Kembali lagi ke kebutuhan sih. Kebutuhan bener. Jadi ya itu dia kadang-kadang kan banyak banget yang kayak rem tadi mas. Oh dimaksimalin aja remnya. Lu butuh apa enggak? Kalau lu nggak butuh banget mesin standar ngapain? Nggak usah terlalu besar gitu loh. Iya, secukupnya aja. Gue bilang gitu. Lagi pula juga yang tadi Mas Yahya bilang, ya gue cukup karena mesin gue di overhaul dan full balance, ya gue cukup dengan ECU standar dan di remap gitu loh. Kalau ngomongin standalone, ya buat apa kalau yang lain nggak kepake gitu loh. Soalnya nggak murah juga, Bang. Banget, kita Mas. Standalone sekarang kita bicara roughly ya 80 jutaan kan. Betul. Gitu. Jadi kalau lo udah ngeluarin 80 juta tapi rasanya sama, ngapain? Di garis bawain tuh, kalau rasanya sama, iya benar harus bisa kayak ini ECU standar udah nggak bisa karena ini banyak banget ada fitur-fitur yang nggak bisa. Misalnya ECU masih bodoh nih, mesinnya yang di swap jauh lebih pintar dibanding si ECU-nya. Ya mau nggak mau dia nggak bisa baca gitu loh. Sama sekarang banyak teman-teman juga yang ya mohon maaf nih beli ECU second keluaran tahun berapa, dan kenapa sekarang itu ya itu udah beda teknologi, prosesornya udah beda, apa segala macam beda, itu ngaruh banget. Ya contoh kayak yang lagi-lagi di GC gue itu, gue udah standalone, udah gitu yang ngeluarin juga bengkel balapnya Subaru gitu kan, tapi ternyata ngebacanya itu masih terlalu lambat buat setup yang gue punya sekarang. Akhirnya geser pakai yang paling baru gitu. Karena mampunya cuma itu ya mas, jadi yang buat ngebaca si mesin lo. Iya gitu. Benar-benar. Jadi ya kembali lagi kalau urusan engine, ECU, kembali lagi lo pakai mobilnya buat apa dan perlu atau enggak, itu sih. Kalau enggak lo mau nyeburin kayak contohnya gue punya mobil ini, gue bangun pol-polan segala macam sampai akhirnya nggak enak dipakai harian, buat apa? Kecuali lo emang gue mau bikin mobil drag race. Iya benar. Lo nggak perlu stop and go kan? Iya, nggak perlu pakai harian macet-macetan. Iya, itu banyak banget kejadian sih di teman-teman yang mana dia udah full spec, kok nggak enak ya dipakai harian ya itu. Nah, soalnya nih ngomongin masalah tadi ya teman-teman ya, perlu atau enggaknya, Mas Yahya kesini itu siang hari bolong teman-teman, yang dimana Jakarta lagi panas-panasnya, naik mobil ini, yang dimana berarti ini nggak pakai kaca film mas ya? Nggak pakai. AC dingin dong? AC dingin. Kalau nggak sih, buset, gue pas ngeliat gini, oh iya nih. Jadi ngomongin masalah Mas Yahya ngomong perlu atau enggaknya, yaitu karena mobilnya mau dipakai harian, dipakai jalan normal bisa,
ya saya harus dingin. Bohong kalau di Jakarta tuh nggak perlu AC. Gua selama ini bikin mobil nggak pernah yang nggak bisa gue pakai harian. Iya, gue nggak bilang ini lebih enak daripada Innova ya, agak gitu. Cuman maksudnya ya walaupun koplingnya keras, tapi gue masih terima. Gitu. Nah terus AC ini memang yang kanan kiri kan udah kena roll bar tuh. Jadi jalurnya udah kepotong. Nah, jadi akhirnya daripada nggak ada jalur sama sekali terus AC nyebar, nah akhirnya gue bongkar dashboardnya, si jalur AC-nya itu gue potong, gue tutup yang ke ventilasi kanan kiri. Gue hanya fokusin ke yang tengah. Jadi anginnya juga lebih gede di tengah, bisa lo atur jadi anginnya. Bisa gue atur. Setidaknya bisa gue atur kalau gue ada penumpang, gue bisa bagi 2 lah minimal gitu. Dan apa namanya, iya Jakarta sekarang kacau sih panasnya. Parah. Gue masih survive lah, masih nggak gobios keringetan gitu. Iya, tadi Mas datang main seger-seger aja, dan lo nggak dari rumah ya Mas ya? Apa? Lo nggak dari rumah ya tadi? Enggak, gue dari OCD. Tuh. Jauh Jack dari sini. Dari jalan panjang. Dari jalan panjang, terus masih seger-seger. AC dingin nih. Gue bilang, kalau kaca sebening ini dengan Jakarta yang menurut gua nggak normal panasnya, 37, 38 sekarang nih di luar. Kalau mobil kayak gini, mobil tetap cileng, tetap cakep, enak dilihat dan tetap enak dinaikin. Ya kalau ngomongin malam kedinginan sih. Kedinginan Mas? Malam kedinginan malam. Malam iya. Iya. Dan mobil tetap enak dilihat. Kopling, ngomongin masalah kopling ya, yaitu kayaknya ngomongin itu pilihan juga, Bang. Iya, pilihan bener. Jadi sekarang gue berat karena mampunya segitu. Kalau mau lebih keluarin waktu lagi, pakai yang multiplate sih lebih ringan. Lebih ringan. Iya, cuman kan berat di kantong, bukan berat di kaki. Iya, gue lebih mirip berat di kaki dah. Gitu, nah, Mas, ini pertanyaan terakhir Mas nih. Kan kalau ngomongin masalah tadi itu nextnya kan akan gearbox. Masih kan tetap standar. Kalau mau pertanyaan terakhir, dengan mobil kayak gini masih yang dimana pasti catchy banget sama orang-orang itu segala macam. Lo ada cerita lucu nggak Mas saat lo pakai mobil ini? Ada sih, ada banget, dan menurut gua ini nggak. Jadi gini, ini sebenarnya bahkan di saat mobil ini belum launching lah tanda kutip. Jadi mobil ini kan sempat kalau nggak salah itu karena lebaran atau apa, atau Vino mau renovasi, gue lupa. Mobil intinya pulang dulu. Mobil pulang dulu apa segala macam. Terus akhirnya artinya bahwa mobil itu kondisi setengah jadi ada di rumah gue sebulan 2 bulan. Yang mana gue lihat tiap hari kan. Gue lihat tiap hari, gue keker gitu kan. Nanti ini gini. Pulang lah, ini balik ke bengkel, dirapihin segala macam, utuh nih. Nah akhirnya udah serah terima lah, ibaratnya mobil ditowing ke rumah gua, turun, gue cek, masih gue cuci sendiri ya kan, segala macam gue perhatiin. Datanglah hari Minggu, Bang. Wah, hari Minggu enak nih buat kita jalan-jalan. Gue ngebatin gitu kan, jadi subuh gue bangun, gue cuci sendiri tuh, cuci segala macam, panasin gitu kan. Nah, panasin, udah, terus gue, bensin dah tiris nih, ya, bensin dah tiris. Ya, gue buka lah, kok nggak ada suara nih. Coba deh sekali lagi, kok nggak ada suara. Aku keluar cek kanan, salah, pintu tutup bensinnya di sebelah kiri. Ke kiri gua, lah kagak ada, Wang. Kanan kiri kagak ada, Wang. Panik dong gua. Untung gua belum nyampe pom bensin tuh, masih manasin mobil. Iya, pas keluar gini, mana tangki. Bawa WhatsApp lah Mas Vino kan. Mas, ada masalah nih, gue nggak bisa isi bensin. Loh kenapa? Pintunya nggak mau kebuka, kata dia gitu. Gue kirim lah foto kanan kiri. Dia cocok, astagfirullahaladzim. Jadi setahun gue bangunin mobil, bahkan nih mobil sempat pulang ke rumah gue, kondisi bodi udah gini walaupun belum utuh, sampai itu balik lagi, nggak ada yang sadar. Anjing, nggak ada tangki bensin, nggak ada tangki bensin. Itu menurut gue paling konyol sih. Nah, terus gue ngobrol sama Dai dong, gue cerita kocak nih gitu kan. Nggak lama di postingan gue mobil dari samping banyak yang komen, nggak ada ke DM gue. Mas isi bensinnya gimana Mas? Si anjing. Dibeberin sama Dai. Itu kocak sih menurut gue. Akhirnya dibikinin Mas? Jadi ada cerita di balik itu. Jadi ternyata tanpa gue sadari dan Vino pun nggak ngeh, si body kit ini kalau mobil WRC ngisi bensinnya emang nggak di situ. Oh iya. Bahkan nggak di bagasi. Di mana Mas? Jadi dia ada semacam di
tengah, di tengah itu dia kayak ada colokan gitu loh. Just pakai pressurize gitu. Nah, di dalam. Iya, jadi buat ke bawah nih, tank bawah. Iya, jadi dia nggak pakai external tank, dia tetap pakai yang di bawah jok itu. Cuman masukinnya itu di tengah-tengah. Tempat pompa. Deket situ lah. Iya. Tapi posisi deket situ tuh, di atas. Iya. Nah, jadi memang nggak salah nih. Iya. Kino nggak salah, emang body kitnya nggak ada lubangnya. Nggak ada lubangnya. Ya udah gue panik, gue telepon Mas Iwan kan. Ini gimana nih solusinya nih? Gue udah mikir nyari external tank, desainnya bagus, tapi nggak gitu. Di mobil RC-nya nggak gitu. Nih akhirnya di rogoh-rogoh masih dapat. Jadi dia masuk ke dalam fender gitu, dibongkar, pipanya akhirnya dipanjangin. Akhirnya ya gue buka bagasi, di situ ada filler capnya. Oh, di bagasi Mas kan? Di dalam bagasi. Jadi tetap nih kanan kiri nggak ada tanknya? Nggak ada. Kebayang nggak kalau gue udah nyampe pom bensin ya kan? Gue buka. Ini mahal. Ya itu sih paling kocak dari mobil ini itu sih. Oh sama ini banyak yang mencurigai si air scoop gua hanya dummy. Hanya dummy. Bolong dong Mas, ini kan speknya kan bolong kan? Bolong. Jadi bisa dijeglekin. Tapi sekarang bisa ditutup kan? Bisa tutup, bisa dibuka. Oke. Gitu, itu aja sih. Iya, sama ini yang lucu nih Mas nih. Ini tempat kamera ya Mas ya? Tempat kamera. Dan lucunya dari semua orang yang komen, yang ngerti si Dino kemarin. Kan banyak nanya itu apa Mas, itu apa Mas. Nah, si Dino Dali udah tahu bahwa ini memang kamera pot yang dipakai di eranya dia. Paham kan? Memang untuk action cam berarti taruh situ ya Mas? Memang untuk kamera. Wah Mas, thank you banget Mas ya, ngobrol-ngobrol ya. Thank you Mas. Ini seru banget sih, gue bener-bener penasaran banget, bener-bener amazed juga pas ngeliat mobil secara langsung dan akhirnya dapat kesempatan ngobrol sama Mas Yahya langsung nih. Thank you, Wan. Buat gue kemarin ngeliatnya yang kayak, anjir nih. Kenapa gue baru diundang sekarang yang mana? Enggak, bukan gitu Mas. Kalau kemarin, gue kemarin tuh emang mau ngundang, tapi gue bilang kayak pas kayaknya mobil gue yang lain nggak menarik ya buat lo ya? Enggak bukan gitu. Gue kemarin tuh kalau ngomongin masalah kemarin, gue belajarnya juga dari lo Mas. Kita nggak ada masalah kan Mas? Enggak. Juga ada masalah. Enggak. Tapi pas kemarin, akhirnya gue bilang kan, pas kemarin ke Autovolt, iya, gue belum ngundang Mas Yahya. Gue mau dong ngobrol. Gue takut lo dendam masalah velg aja. Enggak, anjir masalah velg lagi. Jadi dulu ada urusan nih, Mas Rizwan ini mau beli velg sama gue. Lo datang sendiri ke rumah gue, lo dongkrak sendiri, lo copot sendiri, gue bilang gitu. Tapi itu velgnya sampai sekarang dan gue inget banget, gue tuh ngomongin Sprint Hard CPR yang ada di Genio ya, Genio mobilnya nggak ada. Itu itu velg dipakai sama temen gue, Mas Nino. Bener ya? Betul. Mas Nino dipakai selama tahun. Lama banget ya. 5 tahun mah ada deh. Iya. Gue tuh saat itu hanya spek goib soalnya kan? Iya. Sampai gue cuma bisa ngeliatin, nggak punya duitnya. Gue bilang kalau mau jual kabarin Don. Dan akhirnya saat itu gue nggak punya duitnya, dijual ke Mas Yahya. Dipakai di Nova dulu. Iya, Nova. Dipakai di Nova, dipakai di Estilo. Iya. Gue inget yang kayak sampai satu malam, gue inget banget jam 11:30-an. Mas Yahya nelfon. Lalu jadi Wan, mau bayarin velg? Nggak, sebelumnya lo gua auctionin dulu, inget ya? Oh iya, lo berani sorenya, berapa? Iya. Sorenya. Iya. Tapi beneran ada orang lain loh, Bang, bukannya gua. Iya benarnya ada nih, Mas. Ke gua dong, karena gua mimpi di Nino aja lu 5 tahun, di lu 2 tahun lebih. Iya, 2 tahun lebih. Itu bayangin teman-teman, itu 7 tahun masa penantian si velg itu. Terus gue yang kayak, Mas jangan dong Mas, mau gue pakai kok, bener mau gue pakai. Ya lo datang sekarang ke rumah gua. Lo dongkrak sendiri, lo copot sendiri. Jadi gue bilang, tapi gue mau masangin velg yang standar ya Mas. Iya udah, nanti akhirnya saat itu ada Jody, ada Del, ada Dito segala macam tuh ya. Itu gua akhirnya sampai sekarang yang jadi cerita yang gue beneran Mas, ini demi Allah gue nggak bohong. Itu velg udah ditawar macam-macam Mas. Gue pertama kali dapat velg itu, hari berikutnya pun ditawar. Nggak nyampe seminggu, nggak nyampe sebulan udah ditawar. Sampai terakhir gue ditawar sama orang Amerik Mas. $4.000. Sorry, 4.500. Gue ngobrol sama Mas Iwan. Mas Iwan, gue tahu ini velg datang dari Mas Iwan Auto Distro. Iya kan? Velg ini tuh datang dari Auto Distro. Gue ngomong sama... Bahkan pesaing lo dari dia. Hah? Pesaing lo yang minat sama velg lo juga dari Mas Iwan. Oh gitu? Iya, ada customernya dia lah. Oh, jadi gue ngomong sama Mas Iwan sama Mas Andy. Mas, gue dapet tawaran bagus banget. Gue bilang, jual nggak?
Kalau ngomongin masalah duitnya mah jual, Wan. Iya dong, kalau ngomongin masalah duitnya mah jual. Tapi selama gua dapat velg itu sampai sekarang yang dimana itu gua udah pakai udah lama juga, Mas. Gua nggak pernah ngeliat lagi itu velg. Yang bener, Mas. Iya, gua nggak pernah lihat lagi itu velg. Gua urungkan lah, gua buat jualnya. Sampai waktu itu Jangkrik, Mas, ngabarin kalau velg itu ada di JDM Parts, gue lupa, orang Thailand. Pernah kan masalah kan di Instagram orang Thailand, itu ada, Mas. Plek speknya. Gua tanya, sold langsung. Terus kemarin baru-baru ini juga gue dapet di Amerika. Dia nggak dijual, dia jualan velg kecuali velg itu. Jadi yang kayak, nih gue pakai aja. Jadi berhala sih, jatuhnya jadi berhala. Itu karena cerita itu gue udah padahal ngomong. Gue pernah ngeliat velg itu jalan tanpa ban. Setengah lap ada, Mas? Ada. Setengah lap disentul, Jack. Iya benar. Adi sempat bawa mobil Novanya Mas Yahya dengan velg itu. Estilo. Udah di Estilo itu. Estilo, bener Estilo. Di Estilo lagi ngetes track day tanpa ban, Jack. Bannya ada. Udah setengah hilang. Jadi velgnya udah keluar banget. Bannya masih tengah. Dan velg itu nggak apa-apa. Untungnya nggak apa-apa. Velg itu nggak apa-apa. Jadi pas gua beli, sejujurnya gue beli dulu abis baru gue cek. Ini aman nggak? Alhamdulillah aman. Sampai sekarang velg itu tadinya masih gue mau pertahankan, Mas, dengan catnya. Lo akhirnya ganti ke biru ya? Jadi formula. Udah formula ya? Jadi formula. Tapi karena waktu pas gue mau pasang di mobil, mobilnya cileng. Velgnya gini gini. Akhirnya gue refurbish. Tapi itu adalah salah satu velg yang insya Allah nggak gue jual. Kenang-kenangan dari lo, kenang-kenangan dari Nino. Nino tuh selalu ngomong, Wan nggak jual, Wan? Enggak, no. Udah deh, enggak deh. Ini velg tetap jadi di gua aja udah gitu. Tetap masih bisa. Tapi no hard feelings berarti ya? Gue suruh datang. No hard feelings kalau masalah itu gua ngomong itu sebagai bahan dari cerita sih, Mas. Gua jadi ngejelasin ke orang kalau gua ada cerita khusus sama nih velg. Jadi gue tidak segampang itu ngelepas ke orang. Soalnya gini, Mas, kalau ngomongin masalah terlalu gampang lu dapatnya, akan terlalu gampang juga lu ngelepasnya. Saat lu dapetin yang susah, dengan 5 tahun gue ngeliat Nino pakai, bertahun-tahun ngeliat lu pakai, dan baru akhirnya sampai di gue, itu salah satu cerita yang bikin gue jadi. Tapi gue emang mau main ngerjain lo aja sih. Gue tahu. Soalnya di situ lengkap. Ngerjain. Kadang-kadang lengkap. Gue bilang itu ngerjain. Itu nontonin lo. Tapi gue bisa bilang itu gue mau banget karena gue secinta itu sama tuh velg. Lo mau itu sih emang. Iya, dan lo juga ngerasa jadinya kayak lo pengen banget sih ya velg sampai lo mau ngelakuin itu. Karena yang ngomongin velg itu sampai sekarang masih gue pakai, jadi yang kayak ini velg sih emang Jul, Vicar, Siregar tuh udah beberapa kali, Bang. Tuker yuk, Bang. Bang tuker yuk, tuker pakai enggak. Akhirnya tuker pakai kagak balik nih. Kalau lu dekat sama gue samperin. Kalau ke Medan gue nyamperin susah gue bilang gitu. Jadi tuh velg bisa gue bilang insya Allah nggak akan gue jual, Mas. Kenang-kenangan dari lo dan dari Nino tuh velg. Nah, emang lo yang berhak sih. Sampai sekarang cuma pindah-pindah mobil doang, Mas. Itu velg gitu. Mas ya, thank you banget ya. Siap, thank you Mas. Udah ngobrol-ngobrol nih, mudah-mudahan tambah sukses sama nanti nextnya biar bisa kecapai tuh si sequential ya. Siap. Gue sih ngelihat ada jedrek-jedrek di dalam. Seru sih. Kan? Memang udah sewajarnya ada di situ ya. Siap. Teman-teman semua nih yang udah nonton, terima kasih banyak. Mohon maaf nih kalau videonya agak panjang karena memang banyak banget yang dibahas dan seseru itu mobil untuk dibahas. Jadi mudah-mudahan teman-teman gak ada yang komplain ya. Sama buat teman-teman juga yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama yang lagi cari official merchandise dari Indonesia ya gitu, di Elite Brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee dari Indonesia. Terima kasih banyak menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!